Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi kepada adik-adik semuanya. Kita belajar lagi. Kita melanjutkan dari farmakokinetika obat oral bagian yang pertama kemarin. Nah, kalau kemarin bagian yang pertama, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Nah, kalau yang kemarin kita belajar menghitung kadar obat lewat darah, ya, lewat sampel darah. Kalau kali ini kita akan mencoba contoh soal bagaimana menghitung kadar obat itu dalam urin, ya. Jadi seperti ini. Referensinya bisa didapat dari sini. Kemudian, nah ini kita sebelum lewat urin, ya, lewat menghitung kadar obat lewat urin, ya, kita akan flashback lagi untuk menghitung AUC, ya. Nah, ini untuk menghitung AUC itu metodenya macam-macam. Nah, salah satunya adalah metode trapezoid, yaitu untuk menghitung AUC atau area under curve. Aturan trapezoid dan merupakan metode non-kompartemental. Kemudian parameter VD, volume distribusi dan clearance-nya itu dihitung berdasarkan AUC trapezoid yang dikaitkan dengan peristiwa faal. Nah, misalnya clearance yang digunakan data darah itu dapat dikaitkan dengan aliran darah hepatiknya. Nah, yang pertama metode trapezoid linear. Jika waktu sampling obat kecil atau sama T setengah, maka tidak ada kesalahan hitung. Kekurangan jika waktu pencuplikannya lebih besar dari T setengah, maka nilai AUC itu tidak terlalu akurat gitu ya. Nah, makanya cara sampling yang baik itu adalah interval samplingnya itu tidak boleh lebih besar dari T setengah dan diakhiri pada 3-5 kali T setengah. Sehingga bagian akhir kurva itu tidak lebih besar dari AUC totalnya. Nah, metode trapezoid logaritmik itu karena kekurangan metode trapezoid linear. Nah, ini adalah gambar 3.12a. Ini adalah bagaimana menghitung AUC menggunakan metode trapezoid linear. Setelah obat itu diberikan secara intravaskuler. Ini pada pemberian intravena, ya. Sumbu X dan juga sumbu Y itu menggunakan skala normal, yaitu C1, C2, dan CS. Seterusnya itu adalah kadar obat pada T1, T2, dan juga Tn. Adapun untuk pemberian ekstravaskuler, nah itu menghitung AUC-nya itu menggunakan metode trapezoid linear setelah obat diberikan secara ekstravaskuler. Pada skala linear, fase pasca C maksimal itu pada kurva itu kadar obat dalam darah itu terhadap waktu itu berbentuk cekung. Ya, ini kalau ini pemberian ekstravaskuler. Kemudian untuk pemberian intravena itu yang ini yang skala normal. Dalam skala normal, kalau dalam log C, dalam kurva log C hubungan dengan T waktu untuk menghitung AUC itu menggunakan metode trapezoid logaritmik setelah obat diberikan secara intravaskuler. Nah, kalau pemberian ekstravaskuler itu kurva log C dengan T, hubungannya dengan T untuk menghitung AUC itu menggunakan metode trapezoid logaritmik setelah obat diberikan secara ekstravaskuler. Dalam hal ini adalah per oral dan yang lain sebagainya. Kemudian pada fase pasca Cmax, kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu itu nantinya berbentuk garis lurus itu ya setelah C maksimum terbentuk. Nah, penetapan KA metode Wagner-Nelson itu adalah seperti ini. Obat yang diberikan secara per oral, maka pada suatu waktu jumlah obat itu berada dalam gastrointestinal, tubuh, dan juga urin. Tapi
Di sisi lain, jumlah obat itu ada juga yang diekskresikan ke dalam urin setiap waktu. Jadi pada waktu yang tak terhingga, pada saat kadar obat dalam darah itu menjadi sangat kecil atau praktis nol, maka kadar obat yang terabsorpsi saat itu dapat diketahui dengan AUC nol. Nah, metode Wagner-Nelson itu perlu diuji lagi ketika interval waktu pengambilan darahnya itu sebesar 1 kali T setengah eliminasinya atau lebih. Nah, apakah nilai Ka masih sesuai dengan nilai Ka metode residualnya? Seperti itu. Jadi ini untuk metode untuk koreksi ya. Kemudian kalau sebelumnya kita menggunakan data darah, dan sekarang kita akan menggunakan belajar menggunakan data urin. Bagaimana kalau datanya dari urin? Nah, pengetahuan tentang jumlah obat yang diekskresikan melalui urin itu memberi peluang suatu obat itu dapat mengobati genitourinaria. Jadi khususnya antibiotik. Jadi misalnya ciprofloxacin, genitourinaria itu penyakit pada daerah genital gitu ya. Nah, itu khususnya dari antibiotik, itu misalnya ciprofloxacin. Dan pengambilan sampel itu menggunakan jarum yang berbentuk kupu-kupu. Nah, untuk obat yang mempunyai T setengah eliminasi pendek atau metabolisme ekstensif, farmakokinetika obatnya itu menggunakan data urin, bukanlah metode yang tepat. Seperti aspirin, para aminosalisilat, dan karbenisilin, karena T setengah eliminasinya kurang dari 1 jam. Tapi cocok atau menggunakan data urin itu cocok untuk obat yang memiliki waktu T setengah eliminasinya itu panjang. Misalnya adalah digoxin, karbamazepin, klorokuin, warfarin, dan juga diazepam. Nah, jika obat terikat kuat pada protein darah atau plasma, maka metode ini ekskresi obat yang tidak terikat proteinnya. Nah, kemudian penggunaan data urin, itu data urin memperhatikan nilai Ka, K, dan Ke, yaitu adalah ketetapan kecepatan ekskresinya. Nah, pada pemberian dosis oral, dosis tunggal dengan menggunakan model kompartemen terbuka, serta proses absorpsi dan eliminasi, itu mengikuti kinetika orde pertama. Maka kecepatan ekspresi obat setiap saat ke dalam urin atau DDU per DT itu adalah seperti ini ya. DDU per DT itu adalah Ka dikalikan F dikalikan DV dan juga kecepatan eliminasinya per K absorpsi min Ka. Ya, ini ketetapan kecepatan ekskresi maksudnya Ke itu. Kemudian dikalikan E pangkat min KT dikurangi E pangkat min KAT. Ini adalah konstanta absorpsinya. Nah, kalau dilogkan, maka log DDU per DT itu sama dengan log KA dikalikan F dikalikan DEF dikalikan KE per KA min K dikalikan E pangkat min KT min E pangkat min KA kalikan T. Nah, kadar obat dalam darah itu terus meningkat sampai J maksimal dan juga T maksimal. Kemudian dia menurun karena jumlah obat yang diabsorpsi itu semakin berkurang. Nah, kecepatan absorpsi itu menjadi sangat kecil atau boleh dianggap menjadi nol. Nah, ketika kecepatan absorpsi itu dianggap menjadi nol, maka rumusnya adalah menjadi seperti ini. Ya. Ini kecepatan absorpsinya 0, itu dianggap aja jadinya ini min 0, jadi tinggal min E pangkat min K kalikan T, dan ini juga min E pangkat min K dikalikan T, karena ini adalah kecepatan absorpsinya sudah menjadi 0, sehingga pengurangnya itu adalah 0. Jadi ini tinggal ininya saja ya, tinggal E pangkat min KT-nya saja. Nah, adapun penggunaan data urinnya, ini log DDU per DT sama dengan log Ka kalikan F kalikan DEV
dan KE, kecepatan ekskresi per KA min K, itu dianggap sebagai interceptnya. Jadi interceptnya ini adalah ini ya, interceptnya ini adalah log F dikalikan DEV KE dikalikan KA per KA min K. Ini dianggap interceptnya. Jadi kurva bifase itu yang menerangkan kecepatan ekspresi obat. Jadi DU per DT itu adalah kecepatan ekskresi obat terhadap waktu setelah obat diberikan secara ekstravaskuler dosis tunggal, yang mana farmakokinetik obat nanti mengikuti model satu kompartemen terbuka dengan kecepatan absorpsi dan eliminasi yang mengikuti proses orde pertamanya. Kemudian metode midpoint atau T-crash ya, itu adalah nih, menggunakan titik tengah pengambilan cuplikan. Jadi asumsinya itu adalah orde 1, maka kecepatan ekskresinya DDU per DT itu sama dengan KE dikalikan DB. Itu yang pertama. Kemudian DB-nya itu adalah DB pangkat 0 dikalikan E min K kalikan T. Maka DDU per DT-nya itu sama dengan KE dikalikan DB pangkat 0 dikalikan E pangkat min KT. Dan juga itu yang tahap pertama. Tahap kedua kemudian dilogkan ya. Dilogkan adalah seperti ini. Jadi T-crash ini adalah titik tengah pengambilan cuplikan. Jadi nanti persamaannya misalnya yang Y sama dengan A plus BX itu nanti Y-nya itu adalah log DDU per DT-nya, A-nya itu adalah log KE dikalikan DB pangkat 0, kemudian ditambah min K per 2,3-nya itu adalah sebagai B, dan kali T. T ini adalah X-nya. Ini adalah titik tengah pengambilan cuplikannya. Nah, slope-nya itu adalah min K per 2,3. B-nya itu adalah slope-nya ya. Kemudian log KE dikalikan DB pangkat 0 itu adalah A-nya. Kemudian log DDU per DT ini adalah Y-nya. Kemudian T-nya itu dianggap sebagai X-nya, yaitu titik tengah pengambilan cuplikannya. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan sigma minus methods atau array methods, dan ini lebih disukai karena fluktuasi datanya itu dapat diperkecil. Jadi yang tahap pertama itu adalah DUK-nya sama dengan KE dikalikan DB pangkat 0 per K dikalikan 1 min E pangkat min K dikalikan T. Nah, pada saat T tak terhingga, maka DU-nya itu menjadi DU tak terhingga. Maka DU tak terhingganya itu sama dengan KE dikalikan DB pangkat 0 per K dikalikan 1 min E pangkat min K kalikan T tak terhingga juga. Jadi DU tak terhingga itu sama dengan KE kalikan DB pangkat 0 per K dikalikan 1 dikurangi E pangkat E tak terhingga, di mana E tak terhingganya ini sama dengan 0. Sehingga ini dikurangi 0, maka DU tak terhingga menjadi persamaan 2, yaitu KE dikalikan DB pangkat 0 per K-nya. Nah, dari substitusi 2 ke 1, maka dari DU sama dengan DU tak terhingga kalikan 1 min E pangkat min KT itu menjadi ini. Dan dilogkan itu nanti menjadi persamaannya menjadi Y sama dengan A plus BX. B-nya tetap min K per 2,3. A-nya itu adalah log DU tak terhingga. X-nya itu adalah T. Kemudian Y-nya itu adalah log DU tak terhingga min DU K-nya. Nah, DUK-nya itu adalah DU kumulatif. DU kumulatifnya itu adalah ini log DU, kemudian ini log DU tak terhingga dikurangi DU kumulatifnya. Ini slope-nya adalah K
min K per 2,3 dan X-nya itu adalah T. Nah, untuk contoh soalnya, itu nanti kalian akan menghadapi contoh soal yang seperti ini. Jadi, suatu dosis tunggal obat Y itu diberikan kepada seorang wanita dengan berat badan 40 kg dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan. Maka cuplikan urin diambil secara berkala dan didapat data sebagai berikut. Nah, kemudian ini pertanyaannya hitung berapa nilai K dan juga T setengah. Nah, ini didapat cuplian pada 0,2 jam yang pertama, maka jumlah obat dalam urinnya adalah 100 mg. Kemudian pada 0,6 jam 160 mg. Pada jam yang pertama, maka didapat 200 mg. Nah, maka hitung nilai K dan juga T setengahnya. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, ini caranya adalah pemberian ini adalah contoh soalnya ya. Kemudian untuk pemberian obat oral berulangnya, apabila obat itu diberikan secara berulang dengan interval yang lebih pendek dari harga T setengah, maka akan terjadi akumulasi obat dalam tubuh dan sebaliknya. Nah, hilangnya obat dari tubuh itu dari sudut pandang farmakokinetika setelah 7 kali setengah, namun dari sudut pandang farmakodinamika tidak menutup kemungkinan masih adanya sebagian kecil obat yang terikat oleh organ-organ internal atau bahkan reseptor sehingga obatnya itu masih menampakkan efeknya. Dan 3 parameter untuk menyesuaikan dosis awal pada pasien untuk penetapan dosis muatan atau loading dose, dosis berulang atau multiple dose, itu pada intravaskuler maupun ekstravaskuler, yaitu adalah parameter volume distribusi, clearance, dan juga T setengah. Nah, pada pemberian berulang itu adalah prinsipnya superposition, yaitu adalah pemberian obat pertama itu tidak mempengaruhi profil farmakokinetik berikutnya. Kemudian AUC dosis tunggal itu sama dengan AUC dosis selanjutnya. Profil farmakokinetika tidak berubah, orde 1, dosis tunggal dan interval konstan, dan keadaan tuna atau steady state. Nah, ini adalah keadaan tuna atau steady state adalah seperti ini. Ini adalah steady state-nya dan ini adalah 7 kali T setengahnya. Ini dalam waktu gitu ya. Nah, faktor yang menyebabkan kadar obat dalam darah itu tidak seperti yang diperhitungkan. Misalnya ada perubahan ekskresi urin, misalnya perubahan pH urin atau clearance kreatininnya, kemudian ada perubahan clearance hepatiknya, misalnya adanya saturasi pada sistem metabolisme atau penyakit hati, dan juga ada inhibisi atau induksi enzim metabolisme. Nah, terjadinya farmakokinetika itu tergantung dosis meskipun pada terapi dosis. Jadi interval pemberian obat itu dapat diatur sesuai keperluan terapi agar kadar obat itu selalu pada rentang terapeutik. Nah, kisar terapeutik itu terbukti secara eksperimental efek farmakologinya sehingga pasien itu terhindar dari efek toksik dan terhindar dari kadar obat subterapeutiknya. Nah, ini adalah pemberian oral berulang setelah pemberian secara ekstravaskuler. Ini adalah seperti ini rumusnya. Ini adalah DB0 sama dengan dosis dikalikan F dikalikan Ka dikalikan S. S itu adalah bentuk garamnya atau bentuk saltnya. Kemudian CPNT atau kadar setelah endosisnya adalah ini ya, F kalikan D0 kalikan Ka dikalikan S dibagi VD kalikan Ka dikurangi K dikalikan 1 min E pangkat min N dikalikan K dikalikan TO. TO itu adalah frekuensi atau interval pemberiannya dibagi 1 min E pangkat min KTO. TO itu adalah frekuensi atau pemberian atau interval pemberiannya. Nah, nanti masih dikalikan lagi E pangkat min KT. Itu adalah frekuensi atau interval pemberiannya.
Jadi ini adalah fraksi dosis obat yang telah tereliminasi selama interval tersebut. Nah, yang ini adalah fraksi dosis obat yang tersisa pada akhir suatu interval pemberian obatnya. Nah, pada saat T sama dengan 0 atau sesaat setelah dosis Kn, asumsi absorpsi itu terjadi sangat cepat, yaitu Ka-nya lebih besar daripada K-nya. Maka E pangkat min K kali kantonya sama dengan 1. Nah, ini CPNT-nya itu sama dengan kadar puncak ya. Rumusnya sebagai berikut. Tapi jika N-nya tak terhingga, maka akan tercapai keadaan steady state dengan C maksimum tak terhingga sekian dan juga C minimum tak terhingganya sekian. Nah, yang membedakan ini adalah ada untuk C minimumnya ada E kalikan E pangkat min K dikalikan to. Nah, setelah satu kali interval pemberian, jumlah obat di dalam badan itu menjadi jumlah obat setelah satu kali to sama dengan jumlah obat pada T saat 0 dan dikalikan E pangkat min K to. Kemudian fraksi obat yang tinggal di dalam badan atau F itu sama dengan D tau per B, D tau B, kemudian DB pangkat 0 sama dengan E pangkat min K tau. Nah, penderita mendapat terapi antibiotik kaplet secara oral dengan dosis 1000 mg setiap 6 jam. Waktu paro eliminasi antibiotika tersebut adalah 3 jam. Dengan asumsi bahwa obat diabsorpsi sangat cepat dan distribusi mengikuti satu kompartemen terbuka, maka berapa nilai K dan fraksi yang tertinggal dalam badan? Maka nilai K-nya adalah 0,693 dibagi 3 jam dibagi T-nya, maka 0,2231 per jam. Maka F-nya itu rumusnya menggunakan E pangkat min K kalikan tau, maka F-nya sama dengan E pangkat min 0,0231 ini dikalikan 6, maka F-nya sama dengan antilognya yaitu 0,25. Sehingga setelah pemberian dengan interval 6 jam, maka fraksi yang tinggal di dalam badan F-nya itu sama dengan 0,25. Kemudian loading dos oral untuk mencapai tunak secepat mungkin. Rasio dosisnya adalah DL per DM 1/1 min E pangkat min KA kalikan tau dikalikan 1 min E pangkat min K kalikan tau. Nah, jika T sama dengan T setengah, maka DL per DM-nya sama dengan rasio dosisnya, maka 1/0,693 per T setengah kalikan T setengah dicoret, dan maka CAV-nya, C average-nya yang tak terhingga adalah F dikalikan D0 kalikan S per K VD dikalikan tau. Nah, kalau absorpsinya sangat cepat, seperti misalnya dalam injeksi intravena kan, kalau injeksi intravena kan absorpsinya sangat cepat, sehingga rumusnya itu menjadi DL per DM sama dengan 1/1 dikurangi E pangkat min K tau, di mana DL itu adalah loading dose, kemudian DM itu adalah maintenance dose-nya. Nah, ini adalah contoh soal lagi. Nah, nanti bisa dihitung. Misalkan adalah tetrasiklin HCl diresepkan untuk pasien usia 28 tahun, 78 kg. Nah, menurut literatur, tetrasiklin HCl diabsorpsi 77%. Volume distribusi diketahui sebesar 0,2 liter per kilogram BB, maka T setengahnya adalah 10,6 jam. Maka tetapkan dosis pemeliharaan jika diberikan setiap 6 jam jika kadar rata-rata atau C average-nya 35 mg per liter. Nah, di pasaran itu yang tersedia itu adalah kapsul 250 mg dan 500 mg. Maka berapa kapsul yang dikonsumsi pasien tiap kali menggunakan?
dan berapa loading dose yang direkomendasikan. Nah, jawabnya itu adalah untuk C average-nya yang tak terhingga itu F dikalikan D0 kalikan S per K dikalikan VD kalikan taunya. Maka C average-nya diketahui 35 sama dengan 0,77 dikalikan D0-nya kalikan S-nya 1, K-nya 0,693 per 10,6 dikalikan VD-nya 0,2 kalikan 78, taunya adalah 6. Maka D0-nya itu sama dengan 277,8 mg itu per 6 jam. Nah, jika ini tadi, nah yang di pasaran tersedia kapsul 250 mg per 6 jam, maka C average rata-ratanya sama dengan 0,77 250 dikalikan 1 dibagi 0,0653 kalikan 15,6 sama dengan 31,5 mg per liter. Seperti itu. Nah, untuk loading dose-nya adalah misalnya ini adalah DL per DM sama dengan 1/1 min E pangkat min K kalikan tau, maka rumusnya adalah DL per DM sama dengan 1/1 min E pangkat K-nya berapa, kemudian taunya 6, maka 1/0,324 sama dengan 3, sehingga loading dose-nya itu adalah 3 kalikan DM-nya. Nah, 3 kali dosis maintenance-nya sama dengan 3 dikalikan 250 mg sama dengan 750 mg untuk loading dose-nya. Nah, jika dikonfirmasi harga kadar Cmax dan Cmin pada steady state-nya adalah Cmax average-nya adalah ini SFD0 per VD dikalikan 1/1 min E pangkat min KT, maka angkanya adalah S-nya berapa tadi yang garam, salt-nya berapa, 1, kemudian ini untuk F-nya 0,77 dikalikan dosisnya 250 per VD-nya 15,6 dikalikan 1/1 min E pangkat kalikan tau, maka C maksimalnya adalah 38 dan C minnya itu bisa diketahui dari C max-nya dikalikan E pangkat min K kalikan tau. Maka C minnya sama dengan 38,1 dikalikan E pangkat min 0,0653 kalikan 6, maka C minnya adalah 25,74 mg per liter. Nah, ini jawaban dari contoh soal atau latihan soalnya ya. Nanti kalian di praktikumnya itu juga akan diajari gitu bagaimana menghitung parameter farmakokinetik menggunakan data urin. Ya, semoga bermanfaat ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.